Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dalam channel saya, Renungan Kristen, bersama saya, Winsi Mandagi. Di saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ini termasuk dalam 10 hukum Tuhan. Hal ini sangat penting karena Tuhan adalah nama yang sangat suci, disematkan bagi pribadi yang tanpa dosa, tanpa celah, dan kudus, pencipta langit dan bumi. Sehingga terkutuklah manusia jika menyebut nama ini dengan sembarangan. Karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah sebuah penghujatan bagi Allah. Banyak kali manusia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan untuk melakukan sumpah, untuk membenarkan diri, atau mempersalahkan orang lain akan sebuah tindakan. Betapa bersalahnya manusia menggunakan nama yang kudus untuk hal-hal yang sepele, apalagi untuk mengutuki orang lain. Tuhan sangat memandang bersalah orang yang seperti itu, karena selain dia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dia juga sudah menganggap dirinya sebagai hakim yang adil. Ada lagi orang-orang yang menggunakan nama Tuhan sebagai bahan percandaan. Dengan santainya manusia menyebut nama Tuhan untuk menjadi bahan lucu-lucuan. Hal ini sudah menghilangkan kekudusan nama Tuhan, sehingga Tuhan sangat memandang bersalah orang yang demikian. Bahkan kita manusia terkadang secara spontan menyebutkan demi Tuhan hanya untuk membenarkan perbuatan kita yang belum tentu juga itu benar, dan meyakinkan akan kesalahan orang lain. Bahkan kenyataan saat ini ada orang yang tega menggunakan nama Tuhan untuk sebuah kebohongan, untuk sebuah dusta, agar supaya kebohongan dan dusta yang mereka lakukan tidak diketahui oleh orang lain dengan memperalat nama Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 12 berkata, "Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai umat ciptaan Tuhan yang percaya akan kekudusan dan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita, janganlah kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia dan tanpa tujuan, apalagi dengan maksud yang jahat. Biarlah nama Tuhan hanya digunakan untuk hal-hal yang berbau ibadah, persekutuan yang di dalamnya ada berkat dan kemuliaan Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya harus menjaga kekudusan, kesucian dari nama Tuhan. Jadilah contoh yang baik bagi sesama kita, yang selalu menjaga perkataan-perkataan kita. Biarlah semua yang keluar dari mulut kita adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan gunakan nama Tuhan dengan sembarangan hanya untuk menutupi dosa dan pelanggaran yang kita lakukan.
Karena sehebat-hebatnya kita menutupi kesalahan dan dosa kita, pasti ada waktu Tuhan untuk mengadili kita. Kita melihat beberapa kasus yang terjadi, contohnya kasus-kasus korupsi. Para pejabat atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, ketika mereka melakukan dosa, mereka lupa akan Tuhan. Bahkan mereka menghujat Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pengadilan untuk mengadili semua perbuatan dosa mereka, mereka tampil seolah-olah tidak berbuat dosa dan membawa-bawa nama Tuhan untuk mengelabuhi hakim yang akan memberikan keputusan akan kesalahan mereka. Ini sudah menjadi realita kehidupan manusia. Apalagi di saat-saat seperti ini, ketika kita diperhadapkan dengan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Janganlah kita membawa-bawa nama Tuhan. Janganlah kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan hanya untuk meyakinkan orang lain akan kehebatan calon yang kita usung. Apalagi kalau yang kita ucapkan tidak sesuai dengan realita yang ada. Jika kita ingin mempromosikan diri kita, maka tunjukkanlah kualitas yang baik dalam hidup kita. Pantaskanlah diri kita agar kita mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mulailah dari kita merubah perilaku-perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Jagalah ucapan-ucapan kita dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Apalagi kita menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan. Biarlah kita selalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang sopan, ucapan-ucapan yang penuh kedamaian, dan memberkati banyak orang. Jika kita sudah mampu merubah hidup kita, maka pasti kita juga akan mampu untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Marilah kita berkomitmen untuk tidak lagi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia, melainkan nama yang Maha Kudus itu kita gunakan untuk memberkati orang lain, untuk memberikan pujian dan hormat hanya kepada Tuhan, dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita mampu menjaga kekudusan nama Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Kita tidak akan pernah dipermalukan, dan ada rancangan Tuhan yang terbesar yang disiapkan untuk kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia dengan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu di saat ini yang mengingatkan kami agar kami selalu menjaga kekudusan nama-Mu. Kami tidak menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, melainkan kami menggunakan nama Tuhan untuk memberkati banyak orang, agar orang lain lebih mengenal Engkau dan mereka berbalik kepadamu. Terima kasih Bapa, berikanlah kami hikmat untuk mampu menjaga setiap perkataan kami, agar kami tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi menghujat nama Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan, ada yang masih sering mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia, atau mengucapkan nama Tuhan untuk mengutuki orang lain, untuk membela diri, menutupi kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Tuhan ampunilah kami Bapa. Ketuklah hati kami, kuatkanlah iman kami kepadamu, agar kami menyadari akan kesalahan dan dosa kami, agar kami lebih lagi menjaga kekudusan dan kesucian akan nama-Mu. Kami yakin Engkau sudah menciptakan kami dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik, tetapi kadangkala kami dikuasai oleh kedagingan kami, oleh kuasa kegelapan yang sering merayu kami untuk berbuat dosa, untuk menghujat nama-Mu.
Dan kami yakin ini merupakan kesalahan terbesar yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa. Ampunilah kami Tuhan, ubahlah hidup kami menjadi lebih baik lagi, agar kami tidak akan mengulang kesalahan yang sama, melainkan kami akan berubah, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh berkat, menggunakan nama Tuhan pada situasi yang tepat, situasi di mana kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, agar nama Tuhan selalu diagungkan. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau mendengarkan doa kami yang kami naikkan dengan kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Seraya kami juga memohon, Tuhan ampuni kami akan setiap pelanggaran dan dosa kami. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.